Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 dari Kemendikti-Saintek. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Oisti Halimah, program studi Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Al-Ghifari dengan NIDEN 04 1402 7002, NUPTK 0546 7486 4923 0102. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, sebagai contoh dalam video ini adalah pembelajaran, saya mengambil mata kuliah manajemen pemasaran sebagai mata kuliah inti dari program studi manajemen. Yang mana mata kuliah manajemen pemasaran terdiri dari 3 SKS dalam sistem pembelajaran baik secara offline maupun online. Mata kuliahnya diberikan dengan metode problem based learning, model pembelajaran berdasarkan masalah real untuk dianalisis dan diberi solusinya atau dicari solusinya. Metode ini sangat efektif karena dampaknya mahasiswa cukup positif, yaitu mampu menganalisis dan memberikan problem solving guna menghasilkan karya sebagai wujud capaian pembelajaran. Adapun deskripsi mata kuliah manajemen pemasaran yaitu mata kuliah inti keilmuan. Sebagai kelompok mata kuliah inti keilmuan, maka mahasiswa dituntut memiliki pemahaman yang mendasar tentang konsep manajemen pemasaran sehingga menjadi pondasi sebelum mengambil mata kuliah lanjutan atau peminatan di bidang pemasaran. Nah, di dalam konsep dasar manajemen pemasaran, mahasiswa dituntut memahami apa itu pasar, pemasar, dan pemasaran, dan juga bagaimana konsep produksi, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan juga bagaimana memperdalam tentang produk, lini produk, bauran produk, sehingga ketika mengambil mata kuliah lanjutan, mahasiswa sudah kuat dari sisi konsep dasar yang harus dipahami di dalam mahasiswa memahami manajemen pemasaran. Adapun CPL mata kuliah manajemen pemasaran yaitu yang pertama sikap atau S, yang kedua pengetahuan atau P, yang ketiganya keterampilan khusus atau KK, dan yang keempat keterampilan umum atau KU. Nah, dari CPL ini, dari sikap 1 yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Ini selaras dengan moto Yayasan Al-Ghifari yaitu berakhlak, berilmu, berbudaya, dan berkarya. S2 yaitu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. S6-nya memiliki sikap ilmiah yang diterapkan dalam setiap pemecahan masalah dalam upaya berkontribusi untuk kepentingan masyarakat, lingkungan, dan dunia pendidikan. Adapun dari sisi pengetahuan, dari P3-nya menguasai konsep dan kaidah teknik komunikasi lintas fungsi, level organisasi dan budaya. P5-nya menguasai konsep, teori, dan metode kepemimpinan dalam berbagai sektor bisnis. CPL pembelajaran lulusan dari keterampilan umum yaitu K1-nya mampu melakukan proses keterbukaan sebagai informasi dengan akurat dan tepat waktu untuk menyampaikan aktivitas yang dilakukan sehingga stakeholders dan pihak luar dapat mengetahui, memperhatikan, dan mengawasi serta memberikan kritik dan saran. K3-nya mampu memberikan kesesuaian pengelolaan pekerjaan terhadap peraturan dan prinsip yang sehat dalam berbagai tipe organisasi. Adapun keterampilan khususnya memiliki integritas dan motivasi pengembangan ilmu manajemen sesuai dengan konsentrasi yang ditekuninya. Yang kedua, mampu mengimplementasikan fungsi dan unsur manajemen pada berbagai tipe organisasi. Yang mana kedalaman dari unsur manajemen salah satunya itu unsur market. Oleh karena itu sangat relate dengan manajemen pemasaran.
Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, CPMK 1, mahasiswa memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila dan menguasai konsep dan kaidah teknik komunikasi lintas fungsi, level, organisasi dan budaya dan selaras dengan sikap ke-1, sikap ke-2, sikap ke-9 dan pengetahuan ke-6. Adapun CPMK yang kedua, mahasiswa mampu memahami proses pembelajaran mata kuliah manajemen pemasaran dengan semangat kemandirian, kejuangan, dan semangat usaha dalam pemasaran yang nantinya akan berkontribusi pada pemasaran dengan konsepnya retail modern. Dan itu selaras dengan sikap ke-8, pengetahuan ke-5, dan keterampilan umum ke-1. Adapun CPMK ketiga, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar manajemen pemasaran sebagai landasan teori untuk menganalisis berbagai permasalahan pada sebuah organisasi dengan menunjukkan sikap yang betul-betul bertanggung jawab, berintegrasi, sehingga ketika dia menjadi sebuah berwirausaha maka dia akan memegang prinsip itu. CPMK yang keempat, memahami peran dan fungsi manajemen pemasaran dalam perencanaan dan pengendalian keseluruhan kegiatan perusahaan dengan berkinerja tinggi dan selaras dengan sikap ke-8 dan keterampilan khusus yang ke-10. CPMK yang kelima, mengaplikasikan teori, melakukan analisis permasalahan dan pengembangan alternatif solusi dari berbagai masalah yang dihadapi dalam bidang pemasaran yang sangat kompleks, dan ini selaras dengan sikap ke-7 dan keterampilan khusus ke-5. CPMK yang ke-6, mahasiswa mampu mengambil keputusan dalam mengelola komunikasi pemasaran terpadu dan memiliki kemampuan untuk melakukan proses keterbukaan berbagai informasi yang akurat, tepat waktu, relevan, dan lengkap untuk menyampaikan aktivitas yang dilakukan sehingga stakeholder dan pihak luar dapat mengetahui, memperhatikan, mengawasi, serta memberikan kritik dan saran sehingga mampu bersikap profesional serta mengembangkan implementasi kolaboratif dalam pencapaian hasilnya. Adapun pokok-pokok bahasan yang kami sampaikan kepada mahasiswa adalah yang pertama, dalam pertemuan pertama kita menyampaikan tentang konsep dasar manajemen pemasaran dan era perkembangannya. Yang kedua, konsep bauran pemasaran produk. Yang ketiga, konsep bauran pemasaran jasa. Yang keempat, konsep bauran promosi. Pertemuan kelima, membangun kepuasan nilai dan upaya mempertahankan pelanggan. Yang keenam, mengelola saluran pemasaran dan rantai pasokan. Yang ketujuh, membangun brand awareness sebuah merek. Yang kedelapan, menciptakan positioning pasar. Yang kesembilan, melakukan riset pemasaran dan meramal permintaan. Yang ke-10, menganalisis pasar konsumen dan perilaku pembelian. Yang ke-11, menganalisis pasar bisnis dan perilaku bisnis. Yang ke-12, pemasaran era modern e-commerce. Yang ke-13, manajemen hubungan pelanggan pada bisnis retail modern. Yang ke-14, marketing plan. Adapun kriteria penilaian, kehadiran, kuis, partisipasi aktif, dan tugas mahasiswa dinilai 20% bobotnya. Ujian tengah semester 35%. Ujian akhir semester 45%. Untuk kriteria penilaian, adapun rubrik penilaian rentang 80 sampai 100 sangat baik atau A, 70 sampai 79 baik atau B, 60 sampai 69 cukup atau C, 31 sampai 59 kurang atau D, 0 sampai 30 sangat kurang atau tidak lulus atau E. Untuk selanjutnya kami paparkan video tentang pembelajaran manajemen pemasaran untuk tatap muka ke-13 yaitu tentang CRM atau manajemen hubungan pelanggan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, seperti biasa pada pertemuan ke-13 sesuai dengan RPS Marketing Management bahwa di pertemuan ke-13 itu ada materi tentang Customer Relationship Management atau manajemen hubungan pelanggan gitu ya. Nah,
Kenapa ini dikasihkan di tatap muka ke-13? Setelah para mahasiswa sudah mendapatkan materi-materi sebelumnya, termasuk di dalamnya kita membahas tentang jasa, maka berikutnya kita akan belajar tentang customer relationship management. Karena ini sangat penting gitu ya. Tapi Ibu ingin nanti membahas secara tuntas tentang CRM ini. Karena Ibu yakin nanti kalian setelah keluar dari Universitas Al-Ghifari, kalian ada yang mau menjadi entrepreneurship. Ketika kita menjadi seorang entrepreneurship, begitu penting kita memiliki strategi CRM ini. Karena apa? Loyalitas pelanggan harus di-maintenance dengan baik gitu ya. Tapi sebelumnya agar berkah, karena insya Allah kalian kesini datang itu adalah untuk menimba ilmu. Mari kita awali sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah Ibu, seperti biasa ya, kalau misalkan sebelum memulai ke materi baru, pasti Ibu ngasih kesempatan dulu, diskusi dulu nih. Kalian di rumah ya, apa yang dibaca tentang pemasaran? Coba siapa yang mau nanya? Saya Bu. Silakan. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Irgi Ramadan. Oh, Irgi. Izin Ibu, saya ingin menanya. Sebelumnya saya mendengar ada pernyataan tentang bisnis jasa itu bisnis yang tidak berwujud. Jadi wujudnya nggak ada, tapi bisnisnya ada. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita meyakinkan terkait bisnis jasa ini kepada pelanggan gitu, biar pelanggan tuh percaya gitu Bu. Ya, pertanyaannya bagus. Ini Irgi kayaknya sedang berwirausaha ya. Sip, bagus tuh. Jadi tadi bagaimana caranya? Ada pernyataan bahwa jasa itu bisnis yang tidak berwujud. Tapi bagaimana caranya orang itu percaya bahwa jasa kita itu profesional gitu kan? Karena jasa itu tidak berwujud memang. Nah oleh karena itu secara teori ada marketing mix untuk jasa. Ini adalah 7P. Di mana ke-7P itu produk, price, place, promotion. Ada yang masih ingat? People, physical evidence, yang terakhir kita ke proses. Nih, ini jasa ya. Kalau tadi Irgi Bu, bagaimana mewujudkan? Oleh karena itu maka di sini ada physical evidence, bukti fisik. Jasa kita itu harus ditunjang dengan bukti fisik. Contoh, gitu ya. Misalkan apoteker penanggung jawab di salah satu apotek. Maka dia harus mewujudkan bahwa apotek itu adalah bisnis jasa yang profesional. Di situ maka penunjangnya adalah bagaimana keadaan tokonya, gitu ya. Bagaimana juga di situ produknya yang dijual seperti apa. Terus juga bagaimana harganya. Yang penting adalah di sini dia bukti fisik yang menandakan bahwa apotek tersebut memberikan suatu pelayanan yang berkualitas, maka harus dibuktikan dengan bukti fisik. Kalau misalkan di situ ada tempat konsultasi, atau bersih gitu tempat konsultasinya. Kalau di situ memajang obat, atau etalasenya itu harus sehat juga, kacanya jangan rumek. Nah itu ya Irgi ya. Jadi ini marketing mix harus dipelajari oleh kita. Dari mulai produk yang dijual, harga yang ditetapkan, tempatnya sampai ke promosi. Orangnya yang melayani bagaimana dia profesional tidak profesional, kita kembali kepada apa yang dinamakan dengan service quality. Serkual gitu ya. Itu kalian kan senang ya belajar serkual ya. Karena jasa itu harus memenuhi serkual tadi. Ada serkual itu apa sih Bu? Nah itu ada tangible ya, dimensinya kan. Ada empati, terus reliability, kehandalan, terus responsif, terus
Assurance, bukan asuransi Kade, ya. Assurance, jaminan kepastian bahwa ketika Irgi tadi memulai bisnis, pastikan ke pelanggan kita bahwa jasa kita profesional, bertanggung jawab. Itu, gitu ya. Jadi tadi pahami 7P ini, laksanakan. Ketika kita dilaksanakan maka orang tuh akan memandang bisnis kita adalah profesional. Apalagi people-nya itu betul-betul handal. Kalau ditanya tuh Pak ini bagaimana? Ini jawabannya. Obat ini untuk apa? Untuk ini. Nah jangan, oh saya tidak tahu. Nah jangan begitu. Gitu ya. Itu ya barangkali ya paham ya. Jadi kita nanti masuk ke materi berikutnya. Gitu ya. Cukup satu saja karena Ibu ingin, kenapa Ibu tanya agar kalian di rumah itu betul-betul waktu itu produktif untuk mendapatkan ilmu tentang pemasaran ya. Nah sekarang masuk ke materi ini yaitu tatap muka ke-13 ya. Tadi Bu definisi CRM itu apa? Ini ya. Ibu mencoba untuk merangkum gitu ya. Apa yang disampaikan oleh Kotler Keller bahwa CRM suatu strategi dan proses yang digunakan untuk perusahaan mengelola, memahami siapa? Memahami pelanggan. Agar pelanggan itu yang sudah masuk menjadi market share-nya sebuah perusahaan, dia tetap di maintenance oleh kita, tidak keluar dari perusahaan kita. Itulah CRM. Gitu ya. Jadi ketika kalian tiba-tiba ada yang nelpon, Bu, boleh saya menyampaikan produk yang baru, berikut manfaat produk. Terus kalian itu disampaikan informasi itu begitu luas yang menyampaikan ke kalian. Kenapa? Dia sedang melaksanakan strategi dari CRM ini. Gitu. Ya, nah, yang berikutnya. Capaian pembelajaran yang Ibu sampaikan ke kalian, kenapa sih harus memberikan materi ini nih? Nanti Ibu berharap ya sesuai dengan RPS yang Ibu sampaikan, bahwa mahasiswa mampu menjelaskan konsep, manfaat, tujuan dari CRM ini. Yang berikutnya, mahasiswa mampu mengidentifikasikan komponen dan tahapan dari penerapan CRM di sebuah perusahaan. Mau jasa, mau non jasa, semuanya butuh CRM. Gitu ya. Jadi tidak ada istilah lagi nih, Bu saya itu perusahaannya kecil, tidak butuh CRM. Enggak, CRM itu butuh. Karena apa? Pelanggan yang sudah masuk oleh kita itu dimaintenance dengan baik agar dia justru menyampaikan produk kita lebih luas lagi. Yang dikenal dengan kalau sudah loyal berarti dia akan melakukan apa? Melakukan, merekomendasikan ya. Selanjutnya apa? Menolak ajakan, terus membelanja di luar lini produk gitu ya. Nah itu. Jadi mereferensikan juga. Nah kalau sudah loyal maka dia si program CRM sudah diterapkan dengan baik gitu ya. Terus yang berikutnya nih capaiannya apalagi? Mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara CRM dan kepuasan pelanggan. Kalau sudah puas kita balik lagi ya. Kalau misalkan kita nih ke apotek layanannya bagus. Kan kalau kita butuh obat tuh balik lagi ya. Nah itulah kepuasan pelanggan. Jadi kepuasan pelanggan akan berdampak terhadap loyalitas pelanggan. Gitu ya. Oleh karena itu kenapa kalau kita datang ke apotek Kimia Farma suka disapa ya. Selamat pagi, ada yang perlu saya bantu gitu kan ya. Karena itu ketika hello efeknya bagus maka kita merasa nyaman. Meskipun yang kita beli itu hanya vitamin gitu kan, tetap dilayani dengan baik gitu ya. Nah itu ya yang kalau pemasaran itu harus aplikatif gitu ya. Misalkan teori contohkan. Jadi kalian paham gitu ya. Nah itu yang berikutnya mahasiswa mampu mengkomunikasikan hasil analisis CRM secara logis, sistematis dan berbasis data melalui presentasi atau laporan akademik yang nanti gitu ya setelah kita mau mendekati ke ujian akhir semester itu kita ada presentasi mahasiswa. Ya, dibagi dalam kelompok-kelompok nanti kita presentasikan gitu. Biar kalian sudah harus sudah biasa ya. Nah, yang berikutnya tadi tujuan CRM untuk apa? Tadi maintenance pelanggan.
pelanggan itu aset. Kita tidak boleh misalkan merasa, wah saya sudah di leader market nih perusahaan saya Bu. Apotek saya, retail saya sudah di leader market. Saya tidak melaksanakan CRM, itu akan ditinggalkan. Sebesar Alfamart, sebesar Yomat, itu tetap pelayanannya itu bagus. Karena apa? Tadi dia menggunakan strategi CRM agar market share-nya dari tahun ke tahun itu meningkat. Karena indikator dari leader market, dia marketnya lebih luas dibandingkan dengan penantang pasar, pengikut pasar, dan penceruk pasar. Itu yang harus kalian pahami sebagai seorang calon sarjana ekonomi itu. Ya, nah jadi harus paham tentang ini. Yang kedua, membangun loyalitas jangka panjang. Gitu ya. Yang berikutnya, meningkatkan efisiensi layanan. Kenapa Bu efisiensi layanan? Karena dengan adanya CRM ini nanti ada satu platform yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendeteksi secara terintegrasi antara penjualan, frekuensi belanja pelanggan, bagaimana layanan yang dilakukan itu menggunakan platform. Ya, untuk apa? Memudahkan perusahaan mendeteksi seberapa luas market share yang dimiliki oleh leader market. Gitu. Paham ya sampai di situ ya? Nah, terus yang berikutnya di sini yang keempat, mendukung proses penjualan pemasaran, sudah barang tentu ya, mengidentifikasikan peluang bisnis baru. Kalau kalian masih ingat, Ibu pernah menggambarkan ada kurva product life cycle. Daur hidup produk. Ya, begitu produk itu di launching, maka di dalam kurva itu untuk keuntungannya itu BEP, break even point itu sudah untung. Karena apa? Belum mendapatkan keuntungan yang maksimal karena produk baru di launching gitu. Tapi ketika dia sudah pertumbuhan atau masa growth gitu ya, maka dia secara laba itu tinggi. Gitu ya, maka oleh karena itu di sini hubungannya apa? Bagaimana kita bisa mengidentifikasi peluang bisnis baru gitu ya. Ketika kita sudah masa di atas, kita menginovasi lagi agar perusahaan tersebut multi produk dan profesional mengelola produk tersebut. Ya, jadi kalian begini, kalau kalian datang kok tiba-tiba ada produk ini, karena dia melakukan inovasi. Yang berikutnya, mengurangi biaya operasional terkait pelanggan. Iya, kalau menggunakan platform atau perangkat lunak itu yang terintegrasi, tidak manual, secara automatically kita akan efisien di dalam mengeluarkan biaya. Karena secara promosi itu berbasis ke sistem yang sudah terintegrasi. Ya, apalagi sekarang kan dengan adanya e-commerce luar biasa kan. Ya, tidak lagi nyewa toko gitu kan. Toko yang wujudnya ada kan tuh lebih mahal ya. Tapi dengan kita mengelola punya website yang menarik gitu kan. Kita di situ berjualan dan itu kan sangat efisien dari sisi biaya. Itulah pentingnya teknologi informasi. Yang berikutnya, meningkatkan profitabilitas perusahaan. Kalau kita bicara profit, kalau perusahaan sudah di leader market, maka dia akan lifetime profitability. Akan mendapatkan keuntungan yang berkesinambungan. Gitu ya, istilah di marketing itu lifetime profitability. Mendapatkan keuntungan yang berkesinambungan dengan adanya CRM seperti itu. Oleh karena itu sangat membantu. Sangat penting kalian memahami ini. Ya, Ibu senantiasa berharap ketika kita sudah pulang dari kuliah belajar, silakan baca. Banyak referensi-referensi yang kekinian tentang CRM yang harus kalian pelajari karena sangat bagus ya. Terus apa saja sih Bu komponen CRM? Ya tadi kan di capaian pembelajaran kalian diharapkan nanti mengetahui tentang komponen CRM. Pertama, sumber daya manusia. Ya, kalau kita bicara orang marketing nih, kalian semua orang manajemen pemasaran, manajemen, unsur manajemen pasti awalnya itu ya. Kenapa? Karena begitu penting gitu. Di dalam sistem informasi manajemen ada komponen SIM. Yang pertama apa? Brainware.
Gitu. Nah itu, jadi begitu penting SDM itu ya betul-betul diperhatikan, karena kalau SDM-nya bagus, maka nanti outputnya itu akan bagus. Kalau kalian serius belajar, nanti kalian tuh output ketika keluar dari kami tuh, kalian tuh akan dilirik oleh semua perusahaan. Makanya ibu suka menyampaikan, ayo kalian tuh harus produktif. Manfaatkan waktu seefektif mungkin gitu ya. Kalaupun baca media sosial, bacalah yang positif untuk menambah ilmu ya. Apa tuh karyawan yang yang berinteraksi dengan pelanggan harus lebih terlatih. Makanya muncullah tentang service quality tadi, serqual. Ya, ada tangible, ada apa? Empati, ada reliability, terus responsiveness dan assurance. Karena harus terlatih agar profesional. Budaya perusahaan harus berorientasi pelanggan. Kalau konsep pemasaran modern, semuanya berorientasi ke pelanggan. Mau perusahaan apapun itu ya, tanpa ada pelanggan, perusahaan tersebut tidak mungkin dia akan masuk di dalam kategorinya leader market gitu ya. Yang berikutnya ada proses. Tadi desain alur layanan yang mudah, cepat dan konsisten. Jadi konsisten dalam hal ini harus memiliki SOP. SOP-nya apa? Gitu. Jadi itu diacu oleh semua orang yang ada di situ. Yang berikutnya integrasi proses pemasaran, penjualan dan layanan purnajula. Ini teknologi tadi yang Ibu sampaikan. Penting kita CRM ini didukung dengan platform yang betul-betul bagus. Untuk apa? Karena kalau misalkan kita tidak didukung dengan kecanggihan teknologi informasi, maka tadi efisiensi itu tidak akan terwujud. Ya, nah ini tentang komponen. Terus yang berikutnya jenis CRM. Di sini ada operasional CRM, fokus pada otomatisasi proses yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Ada analytical CRM, yang berikutnya ada kolaboratif CRM. Nah ini kalian sekarang suka mengikuti apa yang istilahnya tuh omnichannel communication. Jadi sebuah perusahaan dia membuka multi layanan, ya offline, online. Ya, offline-nya dia garap agar mendapatkan pelanggan yang banyak, online pun demikian. Seperti halnya sekarang layanan Alfamart. Dulu itu kan Alfamart tidak ada layanan online. Tapi sekarang ada ya. Nah itu. Karena dia ingin mengkolaborasikan strategi tersebut karena itu sangat efektif. Gitu ya. Nah ini tentang jenis CRM. Yang berikutnya ini siklus. Ada akuisisi. Akuisisi mendapatkan pelanggan baru. Untuk mendapatkan pelanggan baru itu tidak mudah. Ya, kita harus memberikan pelayanan yang tadi service quality yang bagus. Setelah itu si pelanggan merasa puas, karena definisi kepuasan pelanggan itu begini. Ekspektasi dia, apa yang diharapkan sesuai dengan ekspektasinya. Kita puas kan? Gitu ya. Misalkan nih Norman datang ke prodi manajemen. Di dalam benak Norman itu ekspektasinya akan dilayani oleh Kaprodi itu sesuai dengan ekspektasi Norman. Begitu datang bertanya ke Kaprodi tentang KRS atau apa itu ya. Nah langsung dilayani sesuai ekspektasinya. Apa yang akan Norman rasakan? Senang, bahagia pulang dari sini tuh. Nah itu, jadi apalagi kita mampu memberikan layanan yang melampaui dari ekspektasi itu. Nah orang fakultas ekonomi, orang manajemen ya, yang calon manajer pemasaran tuh harus mampu melakukan itu. Karena kalau sudah puas, maka dia akan loyal. Kalau sudah loyal, maka dia akan memenuhi dimensi dari loyalitas pelanggan tadi. Belanja ulang, merekomendasikan orang lain untuk belanja ke perusahaan itu, menolak ajakan dari orang lain untuk pindah. Yang berikutnya adalah belanja di luar lini produk. Gitu ya.
Maka ada istilah sudah loyal akan melakukan gerakan word of mouth atau detox tular positif. Tidak usah kita itu membayar fee marketing karena dia merasa puas. Dia menyampaikan gitu ya. Nah itu jadi banyak informasi tentang CRM yang harus kalian penuhi dan kalian baca. Di sini ada strategi CRM juga, menentukan tujuan ya, mengumpulkan dan mengelola data pelanggan ya. Terus yang berikutnya membangun segmentasi pelanggan. Ya, terus juga ada mengembangkan program loyalitas yang tadi Ibu paparkan gitu ya. Membership, reward point, offer gitu ya, personalisasi. Kita menawarkan secara langsung di WA gitu. Bu, saya mau komunikasi dengan Ibu, saya punya program ini gitu. Nah itu ya. Nah itu adalah mengembangkan program loyalitas, terus monitoring kepuasan pelanggan. Nah ini yang Ibu tadi sampaikan ya, menggunakan sistem dari mulai Salesforce sampai ke HubSpot ya. Nah ini menggunakan platform digital, perangkat lunak yang luar biasa, terintegrasi agar termonitor gitu ya. Sehingga kepuasan pelanggan itu perusahaan tahu gitu ya. Nah, terus ini melakukan evaluasi dan peningkatan ya, evaluasi dan peningkatan pelanggan. Nah, ini menggunakan monitoring kepuasan pelanggan, Net Promoter Score sama Customer Lifetime Value. Nah, ini manfaat dari CRM bagi perusahaan ini. Peningkatan penjualan, hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan, prediksi kebutuhan pelanggan, efisiensi biaya, muncul lagi, pelayanan lebih cepat dan personal. Itu ini tantangannya memang tidak mudah, tidak murah gitu ya untuk menerapkan CRM karena itu memerlukan biaya yang cukup tinggi, tapi hasilnya akan melampaui dari target perusahaan gitu ya. Tadi Ibu mudah-mudahan tidak kalian bisa memahami gitu ya, bisa memahami dan ini silakan nanti Ibu slide-nya ini bisa di-share ke ketua kelasnya ya. Pelajari, minggu depan ketemu lagi, kita diskusi sebelum materi berikutnya. Itu barangkali ya. Terima kasih atas perhatiannya, kerjasamanya. Ibu sampaikan ya, kalau kita mau menimba ilmu, kita memang harus fokus. Karena insya Allah setiap apa informasi yang disampaikan oleh dosen mata kuliah apapun, kalau kita serius, kita fokus, insya Allah ilmu kita tuh akan berkah. Itu barangkali karena kalian datang ke sini sedang melaksanakan amanat dari orang tua. Gitu ya, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf ya karena memang waktunya sangat terbatas. Insya Allah minggu depan kita lanjut lagi diskusi ya. Karena Ibu tadi nanti di-share, kalian pelajari, kita perdalam nanti. Materi berikutnya kita sampaikan kembali. Terima kasih sekali lagi. Mari kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan proses pengajaran yang saya ampu di kelas. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai pengajaran yang saya berikan, khususnya di mata kuliah manajemen pemasaran pada prodi manajemen Universitas Alkipari. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, tim penilai, dan seluruh panitia sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 Kemendikti Saintek, serta saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk semua dosen dan seluruh sivitas Universitas Alkipari khususnya Prodi Manajemen atas kerjasama dan supportnya selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.